Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Indri Vergiovana dengan NIM 200301138. Nama saya Endang Dwi Lestari dengan NIM 2301121. Saya Bella Mia Rahmadani, NIM 2301151. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Motivasi Kerja, Kepuasan, Stres, dan Disiplin Kerja. Berikut adalah video penjelasan dari materi kami. Pengertian motivasi kerja. Motivasi berasal dari kata lain movir yang berarti dorongan atau daya penggerak. Dalam dunia kerja, motivasi ini diberikan kepada para bawahan atau pengikut. Terkait dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan motivasi adalah mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. Menurut George L. Terry, berpendapat bahwa motivasi kerja adalah suatu keinginan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak sesuatu. Bentuk-bentuk motivasi. Bentuk-bentuk motivasi ada dua, yaitu ada motivasi positif dan ada motivasi negatif. Motivasi positif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan, misalnya memberikan insentif atau tambahan penghasilan dan menciptakan kondisi tempat kerja yang baik agar mereka merasa aman dalam bekerja. Motivasi negatif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. Misalnya, menakut-nakuti bawahan dengan memberikan gambaran seolah-olah mereka akan kehilangan jabatan, diturunkan pangkat, dan dipotong gajinya. Cara meningkatkan motivasi kerja. Mengobarkan semangat bawahan dengan cara membuat mereka merasa penting, seperti mendengarkan pembicaraan mereka secara baik-baik dengan penuh perhatian. Jika bawahan sedang menghadap di ruangan atasan, jangan sekali-kali atasan mendengarkan pembicaraan bawahan sambil menulis, mengajukan, atau mengangkat telepon tanpa ada jeda perkataan untuk mengangkat. Hargai pendapat dan ide-idenya, tanggapilah dengan umpan balik yang positif. Memberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan training. Memotivasi lewat sentuhan-sentuhan kecil, seperti menerapkan sapa, salam, sopan, dan santun. Berjabat tangan ketika bertemu, memberikan pujian yang tulus, memberikan senyuman pada saat bertemu dan berpisah, dan menanyakan kabar. Kritik yang konstruktif untuk bawahan, seperti jika ada sesuatu yang tidak beres, usahakan mencari siapa yang bersalah atas hal itu secara tepat. Jelaskan kepada bawahan mengenai suatu kesalahan secara spesifik dan berilah kesempatan pada orang yang bersalah untuk mengetahui secara jelas kesalahannya. Dapat mengendalikan diri pada saat mengkritik seseorang. Budayakan memberikan kritik secara pribadi di luar acara besar seperti rapat. Bertanggung jawab atas kesalahan bawahan. Mendengarkan dengan sabar penjelasan dan alasan dari orang yang melakukannya. Taktik mengatasi bawahan yang tidak loyal, seperti beri keteladanan pada bawahan. Sikap dan perilaku kita harus pantas dan menjadi contoh. Jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas di hadapan mereka. Bertindaklah adil jika terpaksa memperlakukan istimewa terhadap satu atau beberapa orang. Berikan penjelasan mengapa berbuat begitu agar bawahan memahami kondisinya. Menjaga perkataan terutama pada saat marah. Kata-kata yang menusuk hati tidak akan membuat orang sadar, tetapi sebaliknya justru akan antipati pada kita.
Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah kadar kesenangan dalam diri seorang karyawan atas peran dan pekerjaannya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tingkat kepuasan umumnya dipengaruhi atas adanya timbal balik yang sesuai harapan. Keadaan lingkungan kerja yang kolaboratif pun akan mendorong tingkat kepuasan pegawai dalam bekerja. Selain itu, karyawan pun akan merasa puas jika pekerjaannya mendapat umpan balik yang baik. Dengan demikian, karyawan akan merasa pekerjaan dirinya dihargai dan diperhatikan. Perusahaan perlu memperhatikan kadar kepuasan kerja para pegawainya. Melalui hal demikian, kinerja karyawan dapat meningkat. Alhasil, perusahaan kian produktif dan sejahtera dari waktu ke waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor individu. Faktor ini meliputi usia pegawai, kesehatan, kecerdasan atau IQ, latar belakang pendidikan, sikap kerja, pola pikir, dan kepribadian. Faktor intrinsik, faktor yang berasal dari dalam diri karyawan dan dibawa oleh setiap karyawan sejak mulai bekerja di tempat kerjanya, seperti memiliki skill khusus, tingkat kesulitan pekerjaan yang mampu ia kerjakan, dan kebanggaan atas mendapat sesuatu pekerjaan yang diinginkan. Gaji dan fasilitas. Faktor penghasilan seringkali berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja seseorang pegawai. Selain itu, fasilitas jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan rumah juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Lamanya pengabdian. Pegawai pada tahap awal mengalami kepuasan kerja yang lebih besar, tetapi ketika mereka mencapai usia 45 tahun sampai 55 tahun, tingkat kepuasan kerja mereka menurun dan akan meningkat lagi jika ia mendapat JHT atau fasilitas yang memadai. Rekan kerja dan sosial. Hubungan dengan rekan kerja sejawat juga berperan terhadap tingkat kepuasan kerja seseorang. Seringkali kualitas hubungan dengan rekan kerja berpengaruh pada hasil kerja para pegawai. Ambisius. Ketika kinerja dan ambisi pegawai tidak terpenuhi dari pekerjaan yang ada, maka hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Aspek-aspek kepuasan kerja. Ada 5 aspek dalam kepuasan kerja, yaitu yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Aspek ini mengacu bagaimana sebuah pekerjaan memiliki daya tarik untuk dikerjakan dan diselesaikan seperti pekerjaan tersebut mudah untuk dikerjakan. Bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk belajar dan mengembang tanggung jawab. Yang kedua, ada pengawas atau supervisi. Aspek ini menunjukkan sejauh mana kemampuan pengawas dalam menunjukkan kepedulian pada karyawan seperti memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. Yang ketiga, ada rekan kerja. Sumber kepuasan kerja yang paling sederhana ialah memiliki rekan kerja yang kooperatif. Rekan kerja maupun tim kerja yang menyenangkan dan mendukung akan membuat pekerjaan menjadi efektif. Yang keempat, ada kesempatan promosi. Berkaitan dengan kesempatan karyawan untuk lebih maju dalam organisasi, promosi berdasarkan pengalaman akan memberikan kepuasan berbeda bila dibandingkan promosi atas dasar kinerja. Yang terakhir, ada gaji. Gaji merupakan imbalan yang diperoleh berdasarkan hasil atau usaha kerja yang dilakukan. Gaji digunakan karyawan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya, termasuk sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan hidup yang tercukupi akan dapat memberikan kepuasan dalam diri karyawan. Pengertian stres kerja. Stres adalah suatu kondisi ketergantungan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Stres terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa stres kerja merupakan kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang, sehingga orang yang mengalami stres kerja menjadi nervous. Oleh karena itu, penanganan stres kerja harus dilakukan dengan baik dan berkesinambungan dengan pimpinan harus cepat tanggap terhadap hal tersebut karena akan berdampak pada kinerja perusahaan.
Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang dimana artinya stres kerja meningkat, maka kinerja karyawan akan menurun. Aspek-aspek stres kerja. Stres kerja memiliki berbagai aspek yang dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya adalah yang pertama, fisiologis. Stres mengarah pada adanya perubahan metabolisme, naiknya detak jantung, tingkat pernafasan dan tekanan darah, serta mengakibatkan sakit kepala dan serangan jantung. Yang kedua ada psikologis. Stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berkaitan dengan pekerjaan, tetapi stres dapat muncul dalam keadaan psikologis lainnya. Misalnya seperti ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda. Yang ketiga ada perilaku. Perilaku yang menyangkut pada dampak stres, yakni meningkatnya konsumsi rokok dan alkohol, menurunnya produktivitas, perubahan pola makan, melakukan kerusakan dalam pekerjaan, gelisah, dan mengalami gangguan tidur. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Yang pertama ada faktor lingkungan yang terdiri dari ketidakpastian ekonomi, rekan kerja, dan ketidakpastian teknologis. Yang kedua ada faktor organisasi yang berisi tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, dan tahap hidup organisasi. Yang terakhir ada faktor individu yang di dalamnya mencakup masalah keluarga, masalah ekonomi, dan kepribadian. Sumber-sumber stres kerja. Yang pertama ada sumber-sumber stres kerja yang berasal dari pekerjaan itu sendiri, meliputi antara lain beratnya beban kerja yang diterima, deadline yang diberikan terlalu singkat, mendapatkan supervisor yang kurang baik, kurangnya informasi dari umpan balik tentang prestasi kerja seseorang, ketidakjelasan peranan karyawan dalam keseluruhan kegiatan organisasi, konflik antar karyawan satu perusahaan maupun dengan karyawan dari perusahaan lain. Yang kedua ada sumber-sumber stres kerja yang berasal dari luar pekerjaan seseorang, meliputi antara lain yaitu masalah keuangan, perilaku negatif anak-anak, kehidupan keluarga yang tidak atau kurang harmonis, ada anggota keluarga yang meninggal, kecelakaan, dan penyakit gawat. Hubungan-hubungan stres kerja. Yang pertama ada hubungan stres kerja dengan kepuasan kerja. Stres dapat menjadi suatu pendorong bagi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Apabila tingkat stres yang dialami berada pada tingkat yang tinggi, stres menjadi suatu masalah yang harus segera diatasi oleh karyawan dan perusahaan agar kepuasan yang dirasakan oleh karyawan tidak menurun, sehingga tidak memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan. Yang kedua ada hubungan stres kerja dan disiplin kerja. Stres dapat menyebabkan seseorang karyawan malas dalam bekerja dan tidak melakukan apapun dengan disiplin. Hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perusahaan. Stres menjadi suatu masalah yang harus segera diatasi oleh karyawan dan perusahaan sehingga tidak memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan. Yang terakhir ada hubungan kepuasan kerja dengan disiplin kerja karyawan. Disiplin merupakan hal yang perlu diwujudkan dalam setiap aktivitas organisasi. Tanpa kedisiplinan, organisasi akan sulit mengatur maupun mengembangkan pegawai ke arah yang lebih positif dalam pekerjaannya. Disiplin kerja berhubungan positif dengan kepuasan kerja seorang karyawan. Artinya, ketika seorang pegawai merasa puas dalam bekerja, maka disiplin kerja pun akan semakin baik. Sebaliknya, jika seorang pegawai merasa tidak puas dalam bekerja, maka karyawan tersebut cenderung melakukan hal-hal yang tidak akan mencerminkan kedisiplinan. Disiplin kerja yang disebabkan oleh K3. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan. Karena tanpa adanya disiplin yang baik, sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Disiplin dalam bekerja sangatlah penting
Sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para pegawai, bekerja sesuai dengan prosedur sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitas. Disiplin dalam bekerja terkadang juga menimbulkan resiko kecelakaan yang dilakukan oleh karyawan tanpa disengaja dilakukan oleh karyawan lain, bahkan terdapat mengancam keselamatan jiwa dan raganya. Perusahaan wajib untuk melindungi karyawan selama jam kerja. Bahkan karyawan juga harus dilindungi keselamatannya selama menuju dan pulang dari tempat kerja. Keselamatan kerja yang dilakoni karyawan biasanya tergantung lingkungan di mana dia bekerja. Resiko yang dihadapi masing-masing lingkungan kerja juga bervariasi atau sama lainnya, tergantung dari jenis pekerjaan yang dikerjakan. Keselamatan kerja yang tidak atau kurang terjamin akan membuat karyawan kurang bersemangat untuk bekerja. Keselamatan kerja perlu dibudidayakan agar mampu meminimalkan kecelakaan kerja. Banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja dan bukan hanya karena disebabkan perusahaan kurang memperdulikan program keselamatan kerja. Kecelakaan kerja seringkali terjadi akibat dari karyawan tidak memperdulikan atau memperhatikan petunjuk keselamatan kerja. Kesehatan karyawan juga perlu diperhatikan dengan kondisi yang ada. Jangan sampai lingkungan kerja akan mempengaruhi kesehatan karyawan. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja dalam disiplin merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada karyawan. Pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya berlaku. Dalam hal ini, diperlukan rasa tanggung jawab perusahaan, karena bagaimanapun karyawan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi hak-haknya, terutama dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Indikator-indikator kedisiplinan. 1. Tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan dalam suatu organisasi harus sesuai. Hal ini berarti bahwa tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang pegawai harus sesuai dengan kemampuan pegawai yang bersangkutan, ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 2. Kepemimpinan. Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 3. Balas jasa. Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. 4. Keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan diminta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan karyawan perusahaan yang baik pula. 5. Waskat. Waskat atau pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dan mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. 6. Sanksi. Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Sanksi, hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap perilaku disipliner karyawan akan berkurang. 7. Ketegasan. Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap karyawan yang
tidak disiplin akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut. 8. Hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja. 1. Pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan dapat diketahui dengan sadar oleh para pekerja. 2. Adanya petunjuk kerja yang singkat, sederhana, dan lengkap. 3. Kesadaran setiap pekerjaan terhadap suatu tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh manajer. 5. Adanya keinsafan para pekerja bahwa akibat dari kecelakaan atau kelalaian dapat merugikan organisasi dan dirinya, serta ada kemungkinan membahayakan orang lain. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia adalah merupakan peranan yang sangat penting bagi suatu organisasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi adalah kinerja karyawan. Dalam kehidupan modern yang makin kompleks, manusia akan cenderung mengalami stres apabila dia kurang mampu beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Stres dapat mempengaruhi tingkat kinerja karyawan yang nantinya akan berpengaruh buruk pada perusahaan. Hal yang kedua yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi. Motivasi terbesar adalah mendapatkan gaji yang sesuai dengan pekerjaannya yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari karyawan itu. Perusahaan bertanggung jawab besar dalam meningkatkan motivasi karyawan. Hal yang ketiga yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kepuasan kerja. Ketika karyawan memiliki kepuasan kerja yang tinggi, maka mereka akan cenderung bekerja dengan baik, begitu juga sebaliknya. Jika karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah, maka karyawan cenderung untuk bekerja sesukanya. Hal terakhir yang mempengaruhi kinerja adalah disiplin kerja. Disiplin dalam bekerja sangatlah penting, sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para pegawai, bekerja sesuai dengan prosedur sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.